Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Juhri dari kelas 12C. Di sini saya akan membahas materi kaidah pencacahan. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan ke kalian terlebih dahulu. Kalian hari ini udah ngelakuin apa aja sih? Apakah kalian tadi pagi sarapan? Nah, kalau kalian tadi pagi sarapan, kalian menggunakan sarapan itu apa? Apakah kalian makan nasi goreng, makan nasi uduk, atau kalian makan bubur ayam? Terus kalian ketika berangkat sekolah itu menggunakan apa? Apakah kalian menggunakan transportasi umum atau kalian menggunakan mobil atau kalian menggunakan kendaraan pribadi seperti halnya motor dan mobil. Nah, itu semua adalah pilihan dan kali ini kita akan membahas materi yang sangat berkaitan dengan itu, dengan pilihan-pilihan itu, yaitu adalah materi kaidah pencacahan. Yang pertama adalah kita ngebahas tentang dasar-dasar kaidah pencacahan. Yang kedua itu metode pengisian tempat dan faktorial. Yang ketiga itu permutasi urutan itu penting. Dan yang keempat adalah kombinasi. Dan kelima adalah membedakan antara permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah aturan penjumlahan melawan aturan perkalian. Siapa yang menang ya? Yang pertama itu adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah kejadian yang saling lepas. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M ini variabel, cara banyaknya cara, variabel banyaknya cara, dan kejadian lain dapat terjadi dalam n variabel banyaknya cara, dan kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka total cara adalah dengan menambahnya, yaitu m ditambah n. Contohnya itu kayak kita memilih transportasi ke suatu daerah lain, suatu kota yang ingin kita tuju, atau suatu negara yang kita tuju. Kota aja deh, kota yang ingin kita tuju. Contoh, kita ngambil kota Solo nih. Nah, di sini nih contoh soal nih, kita langsung nyambung ke contoh soalnya. Kita pilih mau ke Solo. Terus di situ ada tiga pilihan bis. Ada bis Dedi Jaya, ada bis Sriwijaya, ada bis apa? Bis apa lagi tuh, saya nggak tahu, satu lupa. Terus ada kereta lagi. Keretanya itu ada kereta ekonomi dan kereta yang duduknya kayak ABRI. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus ada soal lagi nih, yaitu adalah sarapan. Memilih makan nasi goreng ada 5 jenis atau mie ayam ada 3 jenis. Cara ngerjainnya itu tinggal ditambah lagi kayak yang tadi, yaitu tinggal 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kenapa sih Bang? Kenapa ditambah? Apa kata kuncinya ditambah Bang? Gini, kata kunci ditambah itu adalah kalau dalam soal itu adalah ataunya. Kalau di soal ada atau, maka sudah dipastikan soal itu adalah aturan penjumlahan. Tinggal ditambah aja. Itu udah pasti hasilnya segitu. Hasilnya pasti ada karena itu adalah aturan penjumlahan kalau ada ataunya. Nah, aturan perkalian. Aturan perkalian juga kejadiannya saling bebas. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M variabel cara, dan setelah itu kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka total cara adalah dengan M dikalikan dengan N. Contohnya kayak ini nih, tuh yang di atas tuh. Bukan ini. Nih, memilih bajunya ada 4 pilihan dan celananya 3 pilihan. Misalnya bajunya itu ada warna pink, merah, kuning dan biru. Terus celananya itu adalah celana putih, hitam dan biru lagi. Anjay.
Maka cara ngerjainnya itu adalah dikali 4 dikali 3 sama dengan 12 kombinasi untuk memilih outfit. Anjay, outfit. Terus adalah kita dengan menyusun password 3 digit dari angka 0 sampai 9. Itu kan 0, kalau 0 sampai 9 hitungannya bukan 9 tapi 10. Nah, karena di situ ada tulisan 3 digit, maka kita tulis 10-nya 3 kali. Terus 10 dikali 10 kali 10 sama dengan ada 1000 cara. Nah, Bang, gimana sih cara tahu kalau itu aturan perkalian? Nah, kalau tadi aturan perjumlahan adalah di atau, kalau di aturan perkalian itu adalah kata kuncinya ada di dan. Kalau soal itu ada dan ya, maka itu berarti aturan perkalian sudah pasti. Oke. Kita akan membahas selanjutnya itulah tempat dan notasi faktorial. Kita taruh di sini dulu dah. Metode pengisian tempat atau filling slot. Metode ini menggunakan kotak atau slot untuk setiap posisi yang perlu diisi, memudahkan kita memvisualisasikan pilihan yang tersedia. Sangat berguna untuk menyusun angka, huruf, atau objek-objek lainnya. Contohnya gini, berapa banyak bilangan 3 digit berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4. Slot pertama itu adalah ratusan. Slot pertama ini kan seberapa banyak bilangan 3 digit berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4. Slot karena 3 digit berarti kan ratusan. Slot pertama itu adalah ratusan. Ada 4 pilihan karena 400, 300, 200, 100 itu bisa ratusan. Slot kedua adalah puluhan. 3 pilihan karena satu angkanya itu sudah dipakai. Nah, kalau slot 3-nya ini adalah satuan, adalah sisa tersedia 2 pilihan karena 2-nya lagi sudah terpakai. Nah, maka totalnya itu ada tinggal dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 bilangan. Nah, ini notasi faktorial, fondasi perhitungan. Faktorial adalah perkalian bilangan bulat positif berurutan dari n sampai 1, ditulis sebagai n faktorialisasi. Anjay. Definisi n faktorialisasi sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya. Contoh 3 pangkat 3 faktorialisasi sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan 5 faktorialisasi adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, tapi di sini ada khususnya. Jangan kamu kira setiap angka 0 itu hasilnya 0 juga. Enggak, kalau 0 faktorialisasi adalah jawabannya 1. Faktorial juga komponen kunci ya dalam rumus permutasian dan kombinasi. Kalau kalian nggak paham faktor, kalian nggak akan bisa ngerjain. Kali ini kita akan bahas tentang permutasi. Ketika urutan itu sangat penting. Definisi permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun R objek dan N objek yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Sebagai pemilihan urutan menghasilkan susunan berbeda. Contohnya nih, ini ada cewek, ini cewek, dan ini tengah-tengahnya saya. Nah, itu harus berurutan karena kita adalah permutasi, kita wajib berurutan. Nah, ini adalah rumus permutasi. Cuma bukan ini yang ini agak ketukar. Yang ini yang benar. P buka kurung n, r sama dengan n faktorial per n min r faktorial, di mana R adalah jumlah objek yang dipilih dan n adalah jumlah total objeknya. Nah, ini contoh pengaplikasiannya. Contoh soalnya itu akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 kandidat. Berapa baik susunan kepengurusan yang mungkin dipilih? N-nya itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena adalah jumlahnya itu 5 kandidat. Oke. Terus R-nya 3. Kenapa 3, Bang?
karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu total ada 3 orang karena satu peran dan satu jabatan itu hanya untuk 1 orang. Terus rumusnya itu adalah P N, R, yang dimana P-nya N-nya itu 5. Jadi kita langsung aja ke rumusnya. 5 faktorisasi per 5 min 3 adalah, kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jangan lupa faktorisasinya masih ada. Jadi 5 faktorial dikurang 2 faktorisasi itu cara pengerjaannya adalah dengan kita itu tuh 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1. Atau simpelnya lagi, ini 2 dikali 1 ya kita coret, kita tutupin gini aja deh, kita coret segi, kita coret ini dan coret yang di ini. Jadi ini nggak kelihatan. Jadi sisa gini deh, gini. Kan dua-duanya nggak kelihatan tuh. Jadi sisa 5 dikali 3 dikali 4, 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikali 3 adalah 60 cara. Itu dia jawabannya. Lalu kita akan membahas permutasi dengan unsur sama. Ketika ada objek identik unsurnya sama, kita perlu membagi dengan faktorial dari jumlah objek yang sama tersebut agar tidak terjadi perhitungan ganda. Rumusnya itu adalah P sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, Kn faktorial. Contohnya ini kayak kita nulis matematika. Berapa banyak cara menyusun huruf dari kata tersebut? N total ini ada 10. MA TA itu total 10 tuh. MA TA itu tiga adalah sama dengan 10. Terus kita cari nih satu angkanya ini satu hurufnya ini berapa totalnya berapa. Contoh M itu adalah 2, itu kan 2 tuh. Terus A nya itu ada 3 juga, A 3 tuh. Terus T nya itu ada 2, ada di sini dan di sini. Terus kita langsung aja ke rumus permutasi dengan unsur sama. Itu kata kita adalah dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini berarti kita langsung kali semua ya kan. 2 dikali 1 2, 3 dikali kita pernya dulu. 2 dikali 1 2, 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 6. Jadi kan ini pokoknya ini 2 dikali 6 12, 12 dikali 2 24. Terus kita ke 10-nya faktorial itu berapa? Nggak tahu lah, lupa, nggak hafal. Terus jawabannya itu ada 151 dikali 200 cara. Selanjutnya kita bahas permutasi siklis. Digunakan untuk menyusun objek dalam bentuk lingkaran atau melingkar. Karena tidak ada titik awal atau akhir yang tetap, satu posisinya dianggap sebagai referensi. Rumus itu adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contohnya tuh, ada 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? N itu adalah 4 kan, karena 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Terus langsung kita jumlahin. 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu langsung kita 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Mudah sekali ya guys ya contoh soalnya. Ya begitulah adanya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Ketika urutan bukan prioritas. CPU. Definisi kombinasi. Kombinasi adalah baik cara memilih R objek dari N objek yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutan. Urutan pemilihan objek tidak mengubah kombinasi yang terbentuk. Oke, kita langsung ke soal. Kita ke rumus kombinasi. Kombinasi itu ditulis dengan C buka kurung N, R sama dengan N faktorial per N R faktorial N dikurang R faktorial.
di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Contoh aplikasinya, biar lebih gampang dan lebih mudah. Akan dipilih 3 anggota tim basket dari 8 siswa. Nggak cukup tangannya. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk? Nah, itu kan kelihatan tuh. 8 siswa, berarti N-nya sama dengan 8. Dan R-nya itu adalah 3, karena dipilih 3 anggota tim basket. Cara ngerjainnya adalah C 8,3 sama dengan 8 faktorisasi per 3 faktorisasi buka kurung 8 min 3. 8 min 3 kan itu. Oke teman-teman, kita langsung ke rumusnya aja, ke rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah Cn, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N min R. Setelah itu faktorial. Dimana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Contoh aplikasinya nih, lebih gampang, lebih mudah, lebih enak dipahami. Akan dipilih 3 anggota tim basket dari 8 siswa. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk? Kita tahu di sini bahwasannya ada 8 orang siswa. Terus dipilih 3 anggota untuk bermain di tim basket. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah C 8,3 sama dengan 8 faktorisasi per 3 faktorisasi buka kurung. Atau kuncinya kalau gini kombinasi adalah buka kurung 8 min 3 faktorisasi. Kita jumlahkan dulu dalam kurung 8 min 3 sama dengan 5. Berarti itu kita dapat selanjutnya adalah 8 faktorisasi per 3 dikali 5 faktorisasi. Agar lebih mudah kita coret 5-nya. Kok bisa bang 5 faktorisasi dicoret? Ya karena faktorisasi itu adalah perkalian yang berurut sampai 1. 8 contoh 8 faktorisasi 8 dikali 7 7 dikali 6 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah kalau 5 itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Habis itu dari 8-nya ini kita coret dari 5. 8 faktorisasinya ini akan kita coret dari 5. Jadi tersisa 8 dikali 7 dikali 6. 5 ini udah hilang karena udah tercoret sama 5 faktorial. Jadi tersisa itu 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1. Itu jawabannya adalah 56 cara. Dan ini adalah contoh soal trial kita. Ada sebuah komite beranggotakan 5 orang akan dibentuk dari 7 pria dan 6 pria. Berapa banyak cara membentuk komite jika ini ada jikanya, jadi ada tantangannya. Komite harus terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Dan komite harus terdiri dari setidaknya 4 pria. Wah, kelihatan sulit ya. Kita harus analisis dulu. Karena urutan pemilihan anggota komite tidak penting, kita akan menggunakan kombinasi. Penyelesaiannya adalah dengan memilih 3 pria dari 7. Berarti C 7,3 kita pakai rumus kombinasi 7 faktorialisasi dibagi 3 faktorisasi 4 faktorisasi. Kenapa 4 faktorisasi bang? Karena tadi udah dikurang 7 dikurang 3. Ini versi simpelnya sama dengan 35 cara. Terus memilih 2 wanita dari 6. Langsung kita masukin 6,2 6 faktorisasi 2 faktorisasi 4 faktorisasi. Kenapa 4 lagi bang? Ya karena tadi udah 6 kurang 2 tapi nggak ditulis, sama dengan 5. Habis itu tinggal kita jumlahin deh. 35 dikali 5 sama dengan 595. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.